Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, di sebuah kampung yang bernama Gozalah, Tus, yang berada di dalam wilayah Khorasan, terlahir seorang lelaki yang suatu saat nanti akan memiliki pengaruh dan nama besar dalam sejarah keilmuan Islam sampai masa sekarang. Beliau adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang biasa disebut dengan nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bukan berasal dari kalangan keluarga yang berada, namun, kedua orang tuanya sangat berpegang teguh kepada agama. Ayah beliau berprofesi sebagai penenun bulu, dan memiliki kedai di daerah Tus. Meskipun alim dan soleh, pribadi dari sosok ayah sang imam sangatlah ramah dan rendah hati. Al-Ghazali, sedari kecil sudah dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang yang alim dan soleh. Terbukti, ayahandanya membawa Al-Ghazali muda berguru kepada seorang ulama di daerahnya, yaitu Imam Ahmad Ar-Roskani untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, tata bahasa Arab, dan lain sebagainya. Setelah sang ayah wafat, Al-Ghazali meneruskan perjalanannya untuk menuntut ilmu di Jurjan. Di sana beliau berguru dengan Syekh Ismail bin Sa'adah Ismail. Selama 5 tahun, beliau mencatat segala ilmu yang disampaikan gurunya tersebut. Setelah itu, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Setiap catatan dari hasil menuntut ilmu itu, beliau pisahkan dengan barang-barang lain, dan beliau khususkan di suatu beg hanya untuk lembaran-lembaran catatan tersebut. Di tengah perjalanan, Al-Ghazali dicegat oleh beberapa orang yang berkata bahwa mereka hendak merampok barang-barang beliau. Al-Ghazali kemudian segera mengambil beg yang berisikan catatan ilmunya, lalu beliau berkata, "Kalian boleh mengambil semua barang-barangku. Tetapi, kalian tidak boleh mengambil yang ini." Mendengar itu, para perampok tersebut justru merasa curiga dan saling bertatap-tatapan satu sama lain. Mereka merasa bahwa beg yang tidak boleh mereka ambil itu adalah barang yang paling berharga. Kemudian, para perampok merampas beg tersebut dari tangan Al-Ghazali. Ketika beg tersebut dibuka, mereka terkejut. Ternyata hanya berisi lembaran-lembaran yang penuh dengan catatan ilmu. Kemudian, perampok itu berkata, "Hei anak muda, untuk apa engkau menyimpan lembaran-lembaran ini?" Al-Ghazali muda menjawab, "Itu adalah harta yang paling berharga bagiku, dan tidak berharga bagi kalian. Maka tinggalkanlah saja catatan-catatanku itu." Perampok kembali bertanya, "Berharga? Apa yang membuat catatan ini berharga bagimu?" Al-Ghazali kemudian berkata lagi, "Itu adalah hasil dari pembelajaran bertahun-tahun aku menuntut ilmu. Jika kalian mengambil itu, maka hilanglah pula ilmu yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun." Perampok itu makin keheranan, mereka kembali berkata, "Apa? Jadi, bertahun-tahun engkau menuntut ilmu, tetapi hanya mendapatkan lembaran-lembaran ini saja?" "Ya, benar," jawab Al-Ghazali. Perampok itu kemudian berkata, "Hei anak muda, sesuatu yang bisa dibungkus, lalu bisa dicuri, itu bukanlah ilmu. Pikirkanlah hal itu baik-baik." Mendengar perkataan perampok tersebut, hati Al-Ghazali sangat terketuk. Meskipun yang memberinya masukan adalah seorang perampok, akan tetapi sosok seperti Imam Al-Ghazali tidak pernah meremehkannya selama itu adalah sebuah kebenaran. Sejak saat itu, Al-Ghazali merubah semua pemikirannya, yang semula menyimpan ilmu-ilmu di dalam lembaran-lembaran, kini menyimpan semua ilmu yang dipelajarinya di dalam hatinya. Lembaran-lembaran atau catatan-catatan suatu saat bisa saja rusak, dicuri dan menghilang. Akan tetapi, hati tidak mungkin hilang. Kini, beliau sangat dikenal di segala penjuru dunia Islam dengan keilmuan dan kesolihannya. Beliau juga diyakini para ulama-ulama besar dari zaman dahulu hingga saat ini sebagai seorang mujtahid pada masanya. Bahkan karya-karya beliau dijadikan rujukan oleh ulama-ulama besar dari dulu hingga saat ini. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan lain sebagainya. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran, bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja dan di mana saja. Keluasan hati sang Imam Al-Ghazali sangatlah layak untuk kita tiru. Nasihat demi kebaikan diri kita sendiri sangatlah berarti walaupun datang dari seorang perampok sekalipun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishshawab.